Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo kawan hebat. Bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel saya Vivit Fitra Nadia. Hari ini kita akan ngofit ya, ngobrol bareng Vivit. Tapi di sini ada teman saya bernama Citra Sekar Pertiwi. Nah, dia ini guru sejarah ya. Oh iya kan, kebanyakan nih konten saya itu adalah konten pendidikan ya, materi pembelajaran. Tapi untuk kali ini kita lebih santai ya, biar enak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau sekali dua kali kita manggilnya kayak gue lo gitu ya, karena memang dalam ragam bahasa Indonesia pun kayak gitu. Jadi santai gitu, nggak selalu monoton harus saya kamu kayak gitu ya. Oke, jadi jangan bully kita guys, please ya, jangan bully kita kalau misalnya nanti kita manggilnya gila guru tapi kok gue lu gitu ya. Guru zaman now. Guru zaman now, kita masih muda guys. Dia mau belum nikah dia, ya Allah. Ya langsung saja nih ke temanya apa nih kita sekarang? Mimpi mimpi sebelum setelah lulus sekolah. Lebih ke Pengalaman ya, pengalaman bagaimana kita bisa masuk ke perguruan tinggi negeri ya guys, dan sampai jadi guru ya gitu. Tapi lebih ke PTN-nya aja deh, karena lagi booming sekarang tentang PTN ya. Kelas 12 yang lulus. Udah lulus ya? Ya udah lulus, udah tinggal pengumuman. Udah pengumuman kan? Ya SBM kan belum? Oh, iya. Ya kan SBM belum. Nah, ini untuk yang kemarin gagal terus nih lagi menunggu-nunggu SBM, semoga ini bisa menjadi inspirasi juga untuk kalian dan selalu buat kalian semangat untuk masa depan kalian gitu. Coba Kakak Citra berbagi pengalamannya dong tentang gimana nih perjuangannya kalian kamu tuh masuk ke PTN gitu. Santai kali ya, kita santai ya? Ya santai. Masuk PTN pernah mencoba di senam PTN ya. Dulu apa namanya? SNMPTN ya. Dulu aku ngambil UPI jurusan Pendidikan Sejarah dan ditolak. Impiannya ke UPI ya kak? UPI banget. Dari SMP pengen masuk UPI, tapi jurusannya belum tahu tuh. Pengen ngambil jurusan Pendidikan Sejarah itu waktu kelas 2 SMA pengen masuk Pendidikan Sejarah UPI, ternyata ditolak. Rasanya Terus kan kesel, sakit hati gitu, kok bisa ditolak gitu. Ternyata ya mungkin lebih ada yang jauh lebih baik, mungkin nilainya lebih bagus dan lain-lainnya. Ya udah, akhirnya udah stop di senam PTN. Tapi ada lagi SBM. SBM karena sakit hati ke UPI, nggak ngambil UPI. Gimana sih, padahal pede UPI ya, tapi sakit hati malah nggak ngambil UPI. Namanya ditolak, ya nggak mau lah kita ya gitu. Akhirnya ngambilnya itu UNY Jogja sama UNS. Dah ditolak juga, bukan ditolak sih, belum rezekinya di situ. Ya. Tetap semangat guys. Dan kenapa pengen masuk PTN ya, ngejar PTN banget gitu ya. Ada kan satu lagi ya langkahnya, yaitu UM. Nah, kenapa pengen masuk UM? Karena orang tua sih ya. Karena bapak dulu orang tua gitu ya. Bapak itu kuliahnya itu kan negeri. Masih si anaknya mau swasta gitu artinya. Jadi harus negeri. Ya, terus ya sama lah ya. Intinya mah lebih ke biaya ya awalnya. Kan negeri katanya lebih murah katanya. Ternyata sama aja gitu. UKT juga Jadi gitu ya. angkatan gue guys itu udah UKT tergantung penghasilan orang tua kalian. Tahun 2013. Jadi kalau penghasilan orang tua kalian yang besar ya UKT juga lumayan ya. Tapi kan ada juga bidik misi dan lain-lainnya. Nah, kalau masuk PTN itu melalui UM. Jadi dulu itu ngambil Universitas Siliwangi. Aku di Unsil yang ya. tahu atau yang bercita-cita ke Siliwangi itu satu satu alumni nih. Baru negeri ya. Aku tuh angkatan pertama negeri Unsil gitu. Angkatan pertama negeri Unsil 2014 itu UM gelombang ke-1 aku tuh. Jadi pas sudah diterima tuh ya Allah senang banget gitu. Kenapa senang banget UM loh. Kalau UM kan bilangnya ya udah namanya UM juga masuk gitu kan biasanya ya. Kan UM bisa dikatakan ya sisaan dari senam PTN dan lain-lainnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita masuk PTN gitu. Masuk PTN, sudah masuk PTN. Kita nggak tahu, senang aja gitu.
Yang penting Tahu ya? PTN dulu. Iya, yang penting PTN dulu karena PTN dulu yang penting. oh masuk kemana? Oh negeri, universitas mana negeri. Jadi kayaknya keren gitu walaupun ya nggak sebagus universitas ternama kan UPI, wow gitu Ya, kan. yang pendidikan kan WNJ Iya, kan ya, UNJ. UP WNJ. Tapi kayak jangan gitu, salah WNJ. Unsil juga sekarang susah loh masuknya. Jadi kalian Udah mulai favorit ya. ya, jadi kalian kalau yang penolakan UPI dan lain sebagainya, ayo terus kita kejar PTN aja. Ya, PTN semangat. kalau PTN udah nggak bisa, ya mau nggak mau kalian swasta. Ya, atau mungkin tahun depannya Tahun masih ada depannya kesempatan bisa, iya, kan masih gitu. ada. Jadi jangan berkecil hati gitu. Tapi swasta juga sama aja sih. Lu Yang untuk penting mah belajarnya gimana tuh Kak, kan biar sehingga dapat gitu. belajarnya karena banyak pengalaman dari 6 PTN kali ya, 6 PTN, SBMPTN. Ini soal-soalnya udah biasa apa gimana? Soalnya udah biasa. Soalnya banyaknya ke arah tuh kemarin ya, angkatan kemarin itu kebanyakan itu psikotes. Psikotes, terus ada juga sosum kayak gitu sih, tergantung. Ya, jadi Kak Citra ini dia pendidikan sejarah berarti kan lebih ke sosum ya teman-teman. Tapi kemarin itu di Unsil karena pertama negeri gitu kali ya, jadi tidak terfokus kepada sosum, jadi semuanya ada seperti apa yang Yang apa? hitung-hitung Matematika kayak gitu. ada Ya. itu juga ada, tapi lebih TPA ke emang iya, TPA gitu iya. ya. Tapi lebih ke arah Transportasi ini sih akademiknya. psikolog apa psikotes kita. Psikotesnya gitu. Terus pas udah diterima ya alhamdulillah gitu. Terus ikut bimbel gitu nggak, bimbel gitu? Aku enggak, Oh nggak ikut? sumpah aku enggak. Wah, keren banget loh Kak Citra ini. Enggak, aku enggak. Berarti pola belajarnya gimana kalau nggak bimbel gitu? Belajar aja. Oh, Dalam artian malam belajar, kalau apa ya? Nggak tahu, nggak pernah bimbel. Tapi Nggak kalau misalkan bimbel ya? ngeliat teman-teman kami banyak yang bimbel ya waktu SMA. Belajar ya kan aku orangnya bosanan gitu loh kalau belajar. Kalau belajar itu bosan kayaknya ya, nggak ada main-mainnya gitu. Tapi ya namanya kita ada santainya, ada seriusnya. Mungkin rezekinya karena serius atau Berarti nih Kak Citra ini termasuk orang yang bisa manage waktu gitu Nah, ya. kalau Nah, itu ya. teman-teman bisa diambil kesimpulannya tuh kalau kalian nggak bisa bimbel, saya nggak mau bimbel berarti kan harus bisa manage waktu manage kalian waktu. juga gimana. tahu bagaimana caranya buat waktu belajar, waktu bermain itu. Tapi kalau saya sih ya, kalau misalkan bener lagi UN tuh fokus banget. UN terus mau ulangan itu benar-benar seminggu sebelum ulangan itu udah belajar. Kalau udah ada tujuannya tuh benar-benar harus kita iya, benar. ini ya gitu. Bener. Terus tapi kalau misalkan ada waktu senggang ya ada mainnya gitu, nggak selalu samanya belajar terus enggak gitu. Tapi kalau misalkan ngelihat, kan saya anak IPS ya, beda Ya, ya. jadi aku anak IPA. Kalau anak IPA kan, kalau ngelihat anak IPA ya waktu kelas 12 itu, anak IPA di saya ya tuh Iya, iya. belajar aja, ngutek-ngutek rumus. Kalau nggak belajar nanti ngutek-ngutek- ketinggalan kakak. ngutek-ngutek rumus terus kayak gitu. ya. Terus kalau ngeliat anak IPS kok santai, tapi Santai banget. jangan salah, sesantai-santainya kita tetap gitu, waktu belajar, waktu serius ya serius gitu. Cuman kita mah orangnya dibawa enjoy aja gitu, tiba-tiba sukses gitu. Emang kayaknya tradisi IPS tuh gitu ya, tradisinya tuh santai. Ikatan Pelajar Santuy. Santuy. Ikatan pelajar sukses, santuy hati sukses santai, gitu. ya. Beda ya. Kalau kamu gimana pengalamannya? Ya, kalau aku tuh tadinya memang gak pengen kuliah ya guys. Jangan ditiru. Ya sih, tapi banyak kok, banyak. Banyak kan? Iya, Iya. banyak. Tapi kejebur gitu. Mm-mm. Emang kejebur benar kejebur. Dari pilihan di awal itu emang gak pengen banget gitu. Kenapa gak pengen kuliah? Karena cita-citanya tadinya pengen jadi TNI AU. Jauh banget ya. Jauh. Enak pas kok guys, enak pas. Iya, karena dulunya tuh waktu SMP, dari SD kan pramuka, SMP SMA itu kan paskibra. Terus pernah ikut juga di paskibra kabupaten tuh Kak. Jadi gimana ya, pengen banget jadinya itu TNI atau enggak sih, enggak polisi. Nggak, pengen TNI gitu, pengen TNI. Nah, TNI AU, kenapa enggak TNI AD atau AL? Kalau AD itu udah biasa kalau menurut aku tuh. Jadi pengennya tuh ke AU gitu. AL tuh terlalu dalam loh. Ini berenangnya takut kok. Bisa renang. Bisa renang. Cuma untuk kedalaman TNI AL tuh tesnya lebih susah. Jadi
agak mikir lagi ya. Pengen gimana juga gitu. ngerasain naik pesawat sih gitu. Iya, kayaknya seru gitu, seru dah. Soalnya ada senior juga, jadi pengen banget kesana. Kenapa bisa nyebur ke pendidikan? Nah iya itu jadi cerita ya. Kalau ke TNI AU itu harus nunggu 6 bulan. Nah sedangkan kan kita berarti 6 bulan nganggur dong. Nah terus kata orang tua, yaudah daripada nganggur mah mendingan kuliah dulu gitu. Terus akhirnya ya lo kuliah kemana gitu ya, mana selama ini nggak niat kuliah gitu. Ketika orang-orang udah ngomongin UI, UGM, IPB, ITB segala Iya, macem universitas gitu ternama ya. iya, lo gue kemana ya, itu unip gede di Indonesia aja gue nggak tahu guys gitu, kayak apaan sih gitu. Karena saking gak niatnya kuliah gitu kan, itu jangan ditiru ya. Jadi kalian harus punya plan A, plan B, plan C, jangan kayak benar. jangan kayak aku nanti kamu aduh nggak tahu harus kemana setelah yang kamu tuju, nggak bisa. Salah gitu. satunya juga universitas, Kak. Jadi kalau misalkan kita pengen masuk universitas, jangan hanya ngarepin di sini aja di gitu. aja Kita harus ya. punya pegangan. Aku waktu SBMPTN kan kata ikut SBMPTN. Nah, sebelum SBMPTN itu UM Unsil itu udah dibuka. Jadi sebelum pengumuman SBMPTN itu UM Unsil udah dibuka. Terus kata Bapak itu harus ada pegangan. Kalau kamu mengandalkan hanya di SBMPTN, kalau nggak diterima gimana? Gitu. Otomatis PTN kan dulu mah susah gitu ya, dalam artian UM juga kan takutnya udah penuh, keburu penuh gitu. Otomatis kalau misalkan yang udah ditolak SBMPTN pasti kan larinya ke UM tuh. Nah kita takutnya nggak kebagian kuota gitu. Akhirnya kata Bapak itu udah ikut aja UM-nya katanya gitu. Unsil itu buka banget tuh, sebelum pengumuman SBMPTN udah buka UM, ikutan lah akhirnya. Terus pengumuman itu duluan Unsil. Sehari sebelum pengumuman pengumuman Unsil itu kan hari ini. Terus besok 3 hari kemudian itu kalau nggak salah pengumuman SBMPTN. Nah udah seneng tuh, udah keterima dong Unsil. Nah jangka waktu Unsil buat daftar ulang itu pas banget pengumuman SBMPTN. Kata Bapak itu terserah mau nunggu pengumuman SBMPTN atau mau daftar ulang. Kalau misalkan nggak diambil daftar ulang berarti kan juga Unsil angus dong. Mikirnya bukannya pesimis ke SNMPTN ya, SBMPTN ya, ke SBMPTN bukannya pesimis, tapi dipikir lagi selama kita udah megang nih kenapa harus kita lepas gitu, sama-sama negeri toh gitu. Benar-benar. Terus akhirnya mikir di situ, niatin gitu, bener nggak sih ini pengen di universitas ini gitu, tapi dengan Bismillah lah, coba ayolah kita, akhirnya aku milih untuk mengambil Unsil dan daftar ulang. Dan ketika daftar ulang pengumuman kan, aku daftar ulang dulu, ngurusin daftar ulang dulu, kata Bapak udah buka tuh pengumuman SBMPTN-nya katanya. Nggak keterima. Jadi alhamdulillah ya guys ya. Jadi kayak gitu emang pengalaman kita berdua nih, berarti memang harus punya plan A, plan B, plan C gitu. Kalau aku kan plan A-nya ke TNI AU, tapi ternyata harus nunggu 6 bulan kan. Jadi plan B-nya adalah kuliah. Nah kita harus tahu nih kuliahnya mau kemana gitu. Akhirnya waktu itu ikut UDO, University Day Out, itu masih ada apa enggak ya sekarang ya. Kalau dulu tuh ada namanya di UDO di Puspitek Serpong, itu bareng teman-teman ke sana, akhirnya ngelihat ada kampus IPB dengan alasan suka sama almet dan logonya. Iya, aku jadi Unpad suka banget. IPB. IPB. Aku suka Unpad itu IPB. Ke toga ya, toganya ya. Kalau Unpad suka toganya, cuma kalau kuliah itu kenapa pengen ke IPB karena logo dan almetnya gitu. Jadi seneng kan, pengen ke IPB. Terus ternyata pas nanya-nanya jurusannya itu banyak yang tidak mencantumkan mata kuliah matematika. karena aku tuh walaupun jurusannya IPA tapi nggak suka sama matematika gitu, kayak dari SD tuh nggak suka, jadi kayak IPA keseret-seret gitu guys. Jadi makanya kuliah itu pengennya nggak ada jurusan nggak ada mata kuliah matematika, walaupun ada tapi nggak terlalu fokus ke sana gitu. Statistik kayak gitu. Akhirnya ya udah ambil teknologi hasil pelayaran sama silvikultur. Terus yang keduanya Untirta, karena waktu itu wajib Untirta, itu SNMPTN ya guys. SNMPTN itu kan pertama banget harus ngambil wajib di putra daerah gitu. Itu angkatan 2013 di angkatan aku, beda setahun ya kita tuh. Nah ternyata di Untirta itu ngasal sebenarnya guys. Ngasal rezeki kayaknya ya. Iya mungkin udah rezeki juga kali ya. Ngasal gitu ngambil jurusannya. Nggak, kalau IPB kan kayak mikir-mikir ya, jurusan mana sih nih yang nggak ada matematika, tapi kalau
di Untirta itu ngasal banget. Cuma karena nanya ke guru yang ngurusin SN itu, Pak emang dilihatnya apa sih kalau SNMPTN? Dilihat dari nilai gitu. Oh dilihat deh nilai rapot yang paling satu apa, oh ternyata bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris. Akhirnya mengambil itu pendidikan bahasa Indonesia dan pendidikan bahasa Inggris kayak gitu. Ternyata yang diterima adalah di Untirta guys. Alhamdulillah ya rezeki Iya, ya. di kampus yang tidak diinginkan sebetulnya. Jadi udah ngasal, tidak diinginkan, jurusan sebenarnya tidak diinginkan juga. Tapi rezekinya di situ Iya, ya. tapi rezeki ternyata di situ tuh. Nah kan itu 2 hari tahu guys, 2 hari tuh nangis karena nggak mau kan. Udah pertama nggak mau kuliah, tiba-tiba harus kuliah. Terus pengen ke IPB harus ke Untirta. Terus kalau nggak diambil kan juga sekolah Iya ke sekolah jaminan kena, ya. ya kena dampak juga. Dampak. Jadi waktu itu keputusannya karena di amanatin orang tua juga sih. Udah nggak apa-apa di Serang aja. Nanti kalau ikut SBM ke IPB siapa tahu belum rezekinya nggak keterima, nanti terus UM kan mahal banget tuh kalau udah ikut UM. Mikir-mikir juga, ya Allah ya udahlah ya ikuti orang tua aja deh gitu. Terus emang orang tua pengennya aku tuh kuliah sambil mondok gitu. Jadi ya udah akhirnya diikutin lah tuh ke Serang deh gitu. Sama waktu kuliah juga ya waktu di Tasik tuh bapak ngarepinnya mondok. Kan Iya. Tasik itu kan negeri Terkenalnya terkenal santri, santri, pesantren ya, kayak gitu di Serang berarti Iya. ya. Terus ceritanya itu daftar ulang lah kita itu ya. Terus kata bapak itu udah ini katanya nyari pesantren. Terus nyari pesantren kan modelannya kan rock and roll ya, nggak mungkin itu pesantren. Mikir ya, terus juga mikir itu masa ya sih kuliah pesantren gitu kan, tugas. Terus mikirnya kan Berat masih ya? masih anak bocah dulu sih, gimana main gitu kan, pengennya main kayaknya ya gimana gitu, main gitu pengennya masih sih pesantren gitu. Terus juga kan hafalan gitu kan ya segala macamnya, takutnya ada tugas di sekolah, tugas pesantren gitu. Jadi akhirnya bilang ke bapak, pak udah nyari kosan dulu aja, nanti pesantren mah sambil jalan gitu. 4 tahun ke pesantren. Oke udah. Parah ya. Tapi orang tuh nanya dulu, ini mana pesantren? Mikirnya udah palah, yang penting mah ngekos aja Yang penting gitu, bener. ngekos. Yang penting kan ngekosnya juga kan kita baik-baik gitu ya. Jadi di Tasik itu ngekos mandiri, lebih ke arah mandiri sih ya. Kalau apa ya? Kalau orang-orang kan banyaknya nggak ngekos, tapi karena kan nggak mungkin kan Tangerang Tasik nggak ngekos, jadi Jauh ngekos. lah, iya. Terus Pasti lah. hanya ngekosnya murah loh di Tasik itu, lebih murah sumpah. Promosi sedikit ya. biaya Promosi terus. biaya di Tasik itu murah, biaya kuliah di Tasik itu murah menurut aku ya. Nggak tahu ya kalau tergantung karakter mahasiswanya ya, glamor atau enggak gitu ya. Iya, tergantung. Kalau kita mah merakyat saja ya, itu dulu Kenapa tuh? dulu itu ngekos itu setahun itu 3.500.000, murah nggak sih? Setahun. Standar sih. 3.500.000, tapi kalau misalkan ditanya-tanya ke teman tuh yang kuliah di Jakarta Ya, Jakarta mah jangan Jakarta ditanya, doang. Iya. jangan ditanya, guys, Itu kalau kaget Jakarta. banget itu 1 tahun beneran 3.500.000, benar 3.500.000. Terus biaya hidup tergantung kitanya, kalau misalkan kitanya santai. Tapi ya kalau misalkan zaman ini ya 2000, pokoknya sampai 2018 kemarin lah, itu nasi masih bisa 3.000. Nasi 3.000, lauk itu satu lauk misalkan pengen tempe orek itu bisa 2.500, bisa 2 kali makan, sumpah nggak bohong. Tuh, guys, Ayam yang- itu ya, yang ayam banget itu asik ya, guys. 7.000 ayam sama nasi itu udah 10 enak gitu. ya. Jadi Kalau murah sih, gue kok kayaknya makanan terenak gue telur tahu. beneran. Dan telur pun masih 3.500, Telur, ih, sumpah sumpah bener. Terus misalkan mie pakai telur 7.000, sumpah itu masih murah banget, sumpah bener masih murah banget. Tapi kalau yang namanya makanan pinggir kosan ya, masa warung-warung kosan mah mengerti lah ya orang anak-anak kosan bagaimana kayak gitu sih. Jadi kalian kalau misalkan anak-anak kosan ya, anak-anak kosan yang saya rasakan tanggal-tanggal muda itu pasti kalian makan enak. Tapi kalau kalian udah mau pertengahan, apalagi akhir, itu yakin itu warteg, warung-warung depan kosan penuh. Bener. Karena menghemat ya. Tapi kalau misalkan udah dikirim biasanya tuh tanggal 5, tanggal 6 dikirim sama orang tuh, itu pasti itu warteg ke depan kosan kosong guys,
sepi banget. Banyak itu mungkin makanan yang lebih high class kayak seperti misalkan ke kafe, ke mall segala macem kayak Ini gitu. anak kosan banget guys. Anak kosan banget. Kalau gue akhirnya kecebur ke Iya. ke pondok. Jadi kenapa kok akhirnya nggak jadi TNI gitu, nggak jadi karena udah kejebur ke pondok pesantren akhirnya gitu. Mau ngekos nggak jadi. Tapi kalau misalkan ditanya guru juga enak sih, kuliah keguruan juga Ya enak. boleh, enak sih. nggak seribet, bukan nggak seribet tapi nggak seperti yang dibayangkan. Guru tuh harus gini, hari guru harus gini, enggak. Bisa kemana aja kok sebenarnya kita. Ke bank juga bisa, temen ada yang kerja di bank. Ada yang di TV juga teman gitu, jadi tergantung sebenarnya sih. Tapi emang yang paling utama lebih ke pendidikan gitu. Tapi jangan sepelekan kita guys. Ya lumayan ya. Paling jam kuliah itu yang paling kerasa pendidikannya pas PPL kali aku. Iya, PPL yang pengalaman banget sih emang. ngajar di SMA, ya itu pengalaman yang luar biasa banget sih PPL. Jadi emang kenapa nih Kak? Kenapa harus PTN? Kenapa tuh? Kenapa harus PTN ya? Pertama tadi biaya ya. Biaya katanya lebih murah. Kan waktu dulu mah swasta itu sistemnya SKS ya kan. Nah ya, SKS kan, SKS. Jadi SKS-nya itu mahal segala macam katanya. Nggak tahu juga sih ya, pokoknya swasta kayak gitu. Kalau di negeri kan sistemnya juga UKT ya, tapi nggak tahu UKT-nya tiba-tiba aku UKT gede banget jadi. Sama. Ya UKT berapa dulu? 4 juta, 4,5 ya, lupa gue. Aku 43. Ya, yang ke 4 jutaan dah. 43. Karena orang tua kita PNS. Iya 43. Cuma alasan PNS coba guys. Tapi kalau misalkan dibilang PNS, tapi ada juga loh PNS temen aku yang UKT-nya itu di bawah mana ya? Mungkin golongannya kali ya. Ya kali, golongannya kali ya. golongannya. Atau ya pokoknya mah Bapak Unsi. Bapak Rudi. Terus apalagi tuh? Yang buat pengen ke Kenapa harus negeri PTN? itu, ke negeri ya khususnya Ya, karena itu. kan kalau Kak Citra tadi kan berkali-kali ikut tes Oh. ya, benar harus PTN gitu. Kalau bisa jangan Faktor PTS. orang tua sih, juga. orang tua pengen negeri. Terus juga emang kayaknya keren aja. Alasan itu keren aja guys. Ya ampun. Nggak, Juga alasannya ya. Ya, apa ya, negeri itu emang kalau di mata masyarakat lebih ini ya, lebih apa ya, bisa dikatakan apa sih namanya itu, lebih enak gitu, lebih apa ya, apa sih namanya itu, lebih Apa? wah. Bukan apa juga ya, mana ya? Oh kuliah di negeri, iya negeri gitu. Nah, lebih dipandang Enggak sih, gitu lebih ya? gini ya. Apa gimana lebih dipandang? Katanya ini mah ya, Iya. sekecil-kecilnya IPK negeri itu lebih dipandang, Lebih dilihat dipandang. dibanding maaf ya yang IPK besar di swasta, karena emang bisa dikatakan benar untuk mendapatkan nilai B itu cukup susah, apalagi A gitu. Kalau di aku ya, atau kalau di Jadi dinilainya tuh mungkin kualitasnya lebih bagus. iya, lah kualitasnya gitu. lebih bagus, Bahasanya gitu ya lebih bagus ke kualitas, tapi tergantung kitanya sih. Tergantung kitanya ya. Tergantung kita. Mau kuliah di manapun itu sebenarnya tergantung kita gitu. Tapi kalau Tergantung misalkan kita kenapa koneksi. pengen negeri, apa ya? Ya, kenapa coba dari kecil sendiri apa? Emang pertama Kenapa sih harus PTN gitu? kenapa harus PTN? Ini biar teman-teman juga. Orang tua ya, Ya, orang tua. pertama. Terus juga keinginan sendiri karena orang tua udah benar-benar pengen, jadi ke kitanya juga gimana ya? Nggak enak kita kalau nggak nurutin. Kalau nggak diikutin gitu ya. Terus juga apa ya, orang tua benar-benar dukung, orang tua benar-benar support. Terus juga satu, pendidikan sejarah itu adanya di negeri, karena aku pengen banget pendidikan sejarah. Iya. Aku pengen Kalau di banget swasta pendidikan nggak ada sejarah. ya, kalau Yang maaf ya, bukannya nggak ada, tapi mungkin akunya nggak tahu. Hmm. Iya. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat emang kayaknya banyaknya di negeri. Tapi pas aku lulus ada ternyata di swasta. Ya, tapi aku nggak tahu. Pokoknya universitas. Pokoknya begini. Aku bilang ke bapakku, aku pengen dimanapun itu kuliahnya, aku pengen pendidikan sejarah. Ya, aku pengen pendidikan sejarah. Terus kata orang tua aku itu adanya dulu itu di UPI sama di Unsil baru. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, emang di swasta nggak ada adanya di negeri, ya udah gitu. Jadi emang faktor utamanya karena aku pengen banget ada di pendidikan Terus kira-kira benefitnya tuh apa, kenapa gitu harus PTN banget gitu? itu Benefitnya adanya dirasain pendidikan apa? sejarah. Nggak, benefitnya tuh apa sih? Keuntungannya apa sih gitu, manfaatnya menurut Kak Citra apa nih? Kenapa harus PTN banget? Gitu? Keuntungannya kuliah di PTN, Nah,
kenapa sih harus PTN gitu kan, jadinya emang manfaatnya apa gitu. Kalau ditanya dari manfaatnya berarti apa tuh, kenapa harus PTN? Manfaatnya kalau di PTN dari yang tadi kualitasnya, Kualitas ya. kualitas maaf sama aja sih kalau dosen, nggak pernah Tergantung merasakan di orangnya ya. swasta juga ya, tapi kalau kualitas pendidikan kayaknya Iya, kalau ada kualitas pendidikannya mungkin dari sistem pendidikannya mungkin ya. katanya kalau misalkan masuk ke PTN itu kan negeri itu susah masuknya, susah keluarnya kan. Jadi tantangan aja gitu buat kita, lebih ke arah tantangan kita membuktikan benar gak sih kalau masuk negeri itu susah apa enggak Mungkin gitu. dari beasiswa juga ya, dari beasiswanya juga ada, kalau negeri itu Banyak. lebih banyak Iya, dibanding beasiswanya swasta banyak banget. sih memang. Seperti dulu pernah ikutan ini beasiswa apa gubernur, aku pernah ikutan beasiswa gubernur. Kita gubernurnya beda. Nah, ya, dan waktu itu tuh pernah ngajuin kan, ternyata nggak bisa. Gubernur itu kan aku Jawa Barat ya, Iya. jadi khusus untuk yang ada KTP Jawa Barat. Jadi ya udah nggak. Terus beasiswa Jarum pernah ngikut, Ya, ngikut juga, ya, tapi gagal. tapi gagal. Tapi ternyata dapatnya tuh yang gak usah harus dites guys. Iya. Jadi rezeki Allah tuh ya terbuka untuk kita gitu. Kalau kita mau berusaha, jadi ya mending kita berusaha aja dulu gitu kan. Pokoknya kalau dari aku sendiri ya, kalau aku sendiri tuh manfaatnya kuliah di negeri itu yang pertama memang koneksi ya. Menurut aku pertama koneksi itu lebih Oke, lanjut nih guys, kita udah beda frame lagi ya tadi. Oke, lanjut lagi. Duh, sorry ya nih kalau ada suara-suara yang berisik, kita lagi di kebun binatang kayaknya. Oke, lanjut lagi ya guys. Jadi nih kita mau ke penutupan nih sebentar lagi. Kenapa sih harus pilih PTN? Ya kalau menurut gua pertama itu koneksi ya, menurut gue koneksinya itu kalau kalian aktif ya makin banyak koneksi kalian gitu. Dan biasanya kalau PTN itu kan luar kota ya, lebih banyak orang channel gitu. Terus yang kedua gue tahu nih. Yang kedua itu adalah banyak beasiswa. Kalau menurut aku banyak beasiswa banget. Jadi jangan takut, aku nggak punya biaya, nggak punya segala macem lah, tapi ternyata banyak orang yang nggak mampu bisa kuliah loh guys sampai lulus gitu kan. Teman aku juga banyak yang kayak gitu, yang kuliah di UI, di ITB segala macam. Terus apalagi nambahin dong kak. benefitnya apa tuh, kenapa harus PTN, kenapa sih harus PTN banget? Mulainya selain beasiswa sama koneksi, Nah, itu suara kami mungkin nggak pokok. kualitas juga. Ya, Ya nggak sih? kualitas, Kualitas ya. Sekarang nggak munafik gitu ya, walaupun kita itu kuliah di mana aja, tapi kalau udah misal lulusan mana nih, oh ini PTN bagus, udah kayak gitu. Nggak munafik di Indonesia tuh kayak gitu ya nggak sih, masih dilihatin kayak gitu. Ya, terus dunia kerjanya itu lebih oh ini universitasnya negeri, cepat banget diterima. Cepet banget ya. Ada yang diterima cuman karena universitasnya misalkan ITB, oh ini lulusan ITB udah. ITB udah gitu. Kan Karena kita nggak tahu ya dia tuh mungkin- kualitasnya gimana. Iya, karena mungkin mereka bilangnya oh masuk ITB kan susah, pasti ini orangnya sangat ini gitu, makanya gampang masuk ini gitu kerjanya. Dalam dunia Gitu kerja sih ya, karena kebanyakannya ya nggak tahu benar atau enggak, tapi yang dilihat sih kayak gitu kan. Kalau misalkan negeri itu lebih diutamakan. Kecuali mungkin kalian masuknya ke PTS yang udah bagus ternama ya, juga, udah oh, selevel sama negeri lah gitu. Ya udah kualitasnya juga udah. Lebih ada kan PTS yang kualitasnya lebih dari negeri, ada Ya, kan yang contoh lama. kayak adalah pokoknya gitu ya. Ada, kayak- Tahu sendiri ya gitu kan. Pokoknya nggak mau promosi di sini, soalnya aku alumni situ. Nah, oke, mungkin cukup sekian ngofit kita hari ini. Semoga nanti bisa bikin ngofit-ngofit yang lain bersama teman-teman yang lain juga. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa video ini kalian like, komen, subscribe, dan like, dan juga share kepada teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat lagi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.